في كتاب الله قلبي صار حي. عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Jangan katakan mereka meninggal. Jangan katakan mereka sudah lama meninggalkan dunia. Tapi baru disinilah saya ditandu. Ditandu. Masya Allah. Saya pun selama di atas itu cemas saya. Karena di kampung saya biasa kalau sudah ditandu itu dihitan. Itu yang saya khawatirkan. Rupanya di pesantren Bustanul Huda begitu mereka memuliakan ulama. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad bukan tengku, Abdul Somad bukan abuya. Abdul Somad hanya seorang anak yang kebetulan diwasiatkan untuk belajar agama dan mengajarkan agama. Sampai kemari dimuliakan, dihormati. Saya tidak tahu mau dibawa kemana. Pokoknya asal saya ke Aceh, saya jelaskan, saya pesankan ke kakak senior saya waktu di Mesir, namanya Ustadz Fadil Rahmi. Ustadz Fadil, kalau saya ke Aceh, terserahlah mau bawa saya kemana. Yang jelas bawa saya ke jalan yang benar. Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Ustadz Fadil Rahmi, membawa saya ke tempat tamannya Hidayah. Bustan, taman Al-Huda Hidayah, Bustanul Huda, tamannya Hidayah. Siapa yang bingung dapat hidayah, siapa yang ingin dapat hidayah, datang ke Bustanul Huda. Panas terik tetap ramai, turun hujan ramai juga. Maka malu saya kalau saya sampai tausiah di bawah atap. Saya harus tegak di sini. Mereka semua jadi saksi di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Somad, mengapa di sana tidak ada orang? Saya tidak tahu. Kenapa di sana tak ada orang? Tak tahu. Karena di sana sawah, Ustadz Somad. Andai itu bukan sawah, tidak terpijak padi yang sedang menguning, pasti orang akan ramai juga di sana, Ustaz Somad. Apa yang mau mereka dengar? Apa yang mau mereka tengok? Andai yang datang ini artis lalu orang ramai, biasa. Tapi yang mau mereka dengar cuman ayat-ayat dan hadis-hadis yang disampaikan oleh orang yang beratnya pun cuma 50 kilo. Itulah maka tadi yang memikul tak terlalu berat. Coba kalau berat saya 125, mungkin tak sampai kemari, tengah jalan aja lah Pak Ustaz tuh. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, perjalanan 2 bulan. Makkah di tengah, masjidil aqsa di atas, Masjidil Arab di tengah, Yaman di bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan. Maka apa kata Abu Jahal, apa kata Abu Lahab ketika Nabi berkata, aku sudah pergi ke Masjidil Aqsa. Zaman itu ke Masjidil Aqsa naik onta masirata syahrin, sebulan baru sampai. Tapi saya dari Kuala Namu Sumatera Utara ke Belangpidi tertidur sampai. Duduk di sebelah saya Ustaz Fadil Rahmi, saya pun tertidur. Begitu bangun, Ustaz sampai buka. Ustaz naik apa? Susi Air. Luar biasa. Pesawatnya kecil aja.
Karena kecil itulah jantung kita tak normal. Dia angkat kakinya satu. Coba angkat. Abu muda, ya, mereka belajar di sini 7 tahun, 12 tahun Ustaz Somad. Masya Allah. Saya belajar cuman sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun. Mereka baca kitab 12 tahun. Habis kitab-kitab itu mereka kunyah semua. Di kepala mereka semua. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Amir al-Ghazali. Itulah di Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Pondok Bustanul Huda adalah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nangrok Aceh Darussalam. Makanya anak-anak kita, ibu yang anaknya ada 3, wakafkan 1 untuk belajar agama. Anaknya ada 2, wakafkan 1. Yang 1 belajar fisika, yang 1 belajar kimia, yang 1 belajar biologi, yang 1 belajar bahasa Inggris. Jangan lupa, anakmu mesti ada yang belajar bahasa Arab di sini, karena tak ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Betul? Ada orang sholat pakai bahasa Inggris? Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. SMP bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris, tapi tidak bisa bicara dengan orang Inggris. Engkau wakafkan 1 anakmu sekolah agama. Saya adalah cucu wakaf. Kenapa? Datuk saya berpesan, cucuku yang banyak ini jangan semuanya sekolah umum, jangan semuanya sekolah umum saja. Ada di antara mereka yang belajar agama. Ini orangnya Abdul Somad, aku beri nama, dia harus belajar agama. Maka saya tidak sekolah umum, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah. Maka saya belajar. Banyak orang tidak mau memasukkan anaknya sekolah agama. Nanti kalau sekolah agama tamat mau jadi apa? Nanti kalau sekolah agama tamat mau makan apa? Kalau datang alumni tamat sekolah agama dari Dayak mau meminang anaknya, yang dia tanya, apa titelnya? SE, sarjana ekonomi, terima. Insinyur, terima. Dari pesantren, pergi sana. Sekarang baru dia menyesal. Oleh sebab itu maka jangan kau takut. Cacing yang ada di dalam tanah liat tidak bisa memandang dunia, karena cacing buta, cacing tak punya mata. Pernah menengok cacing pakai kacamata? Tidak. Cacing tidak bisa hidup di atas tanah. Kenapa? Karena dia tidak berkulit. Cacing tak punya kulit, menjijikkan. Cacing tidak berkaki. Pernah tengok cacing berkaki? Kalau berkaki namanya naga, ular naga. Itu pun dipotong, akhirnya ular tak berkaki lagi sekarang. Dia ada dalam tanah, tapi Allah Maha Adil. Cacing yang dalam tanah menggeliat, bergerak, dan dia hidup. Tidak ada cacing yang kematian, tak ada cacing yang mati dalam tanah karena tak makan. Cacing mati dalam tanah karena ditangkap orang yang akan mancing ikan. Cacing dalam tanah bisa makan. Burung yang terbang di udara bisa makan. Kenapa kau takut tidak makan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu yang melahirkan anak-anak, wakafkan salah satu anakmu untuk belajar agama. Saya senang. Kenapa? Ternyata saya tanya Pak Bupati, anaknya pun ada yang belajar agama, dia kirim langsung ke Al-Azhar Mesir. Allahu Akbar. Ustaz Somad ada anaknya yang ke sana? Belum, masih kecil lagi. Tapi nanti kalau dia besar, saya lihat bakatnya. Tengok dulu kemana bakatnya. Kalau bakatnya menulis, saya dulu waktu kecil dibuatkan ayah saya meja kecil. Minta meja, kasih meja, nulis. Nah, itulah jadi buku tadi. Yang diberikan hadiah kepada Abu Muda. Kau dulu waktu kecil kata mak saya, dikasih ayahmu satu meja, dikasihnya pena, menulis saja. Kemudian kalau kusuruh beli gula, tak balik-balik dari warung. Kenapa? Cerita di depan orang banyak. Sampai panggil, Mat, baru balik.
Rupanya sekarang itu setelah besar nampak menulis buku dan cerita, berceramah depan orang banyak. Dari kecil sudah nampak. Jadi anak bapak ibu perhatikan, anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa martil, masukkan ke fakultas hukum. Mungkin dia mau jadi hakim konstitusi. Kalau di sana nilainya tinggi, lanjutkan S2. Kalau tak tinggi, suruh jadi tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz. Mantap, berarti dia mau jadi dokter spesialis. Masukkan ke fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kalau tak lulus, na'udzubillah, mau bercandu narkoba, bawa suntik kemana-mana. Anak saya ini Pak Ustadz dari kecil pakai sorban, pakai peci, pakai sarung. Kirimkan dia ke pesantren Bustanul Huda. Setelah tamat dia baca kitab, kirimkan dia ke Yaman. Dia akan belajar kepada Habib Umar bin Hafiz di Darul Mustafa. Dia akan pulang menjadi para ulama seperti Abuya Mudawali, seperti Abuya Muhibbuddin Wali, doktor dari Al-Azhar, Profesor Dr. Tengku Syekh Haji Muhibbuddin Wali, ulama besar dari Aceh, dibanggakan, dimuliakan. Walaupun saya tak sempat berguru, tapi dengan murid-muridnya saya ingin mengambil iktibar pelajaran, dan saya ingin pula berziarah ke makam ayahanda beliau. Tuan Guru, saya sudah berziarah tadi, ziarah ke makam, membangkitkan semangat. Hai Abdul Somad, mereka sudah lama tak bernyawa, mereka sudah dikubur di alam barzah, tapi orang tetap ramai datang berziarah. Berapa banyak orangnya masih hidup, tinggal di rumah, tak ada satupun yang berkunjung ke rumahnya. Kenapa? Karena tak ada barokah. Masih hidup orangnya, orang tak mau datang ke rumahnya. Ramai, tapi dia duduk di tengah kesunyian, sunyi di tengah keramaian. Duduk nonton TV, megang remote, nunggu malaikat maut datang. Jangan sampai hari tua kita begitu. Doakan hari tua Abdul Somad tetap menjadi guru, insya Allah. Saya memilih profesi yang tak ada pensiunnya. Kalau saya jadi apa ya? Nanti saya sebut bupati, Pak Bupati tersinggung. Saya sebut camat, Pak Camat tersinggung. Saya sebut RW, Pak RW tersinggung. Kalau saya jadi, pokoknya yang ada pensiunnya lah. Maka sampai masanya pensiun, guru besar 70 tahun pensiun, tapi saya ingin tetap menjadi ustadz yang sampai mati tak ada pensiunnya. Ceramah ini paling lama 10 tahun lagi. Sekarang umur 41, walaupun banyak yang menduga umur 27. Sudah 41. Paling lama ceramah ini tahan 10 tahun lagi. Setelah itu mulai napas tak kuat, suara tak kuat, dikasih mikrofon, assalamualaikum, kuat. Tapi nanti di akhir masa saya ingin duduk dan murid-murid berkeliling membaca Al-Quran. Baca hafalan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Padahal tadi panas terasa sejuk. Kenapa sejuk? Hujan, Bos. Begitu Allah mengabulkan doa orang-orang soleh. Saya tadi berpikir, kalau beginilah panasnya gimana mau ceramah. Sedangkan berfoto aja tadi di airport ini. Gimana mau ceramah nanti ya Allah, panas terik. Jamaah diumumkan kepada seluruh jamaah agar payungnya dikuncupkan. Walaupun pakai bahasa Aceh tadi saya paham. Saya dengar payung-payung, berarti sudah. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Kau tidak ku kasih panas, kau tidak ku kasih hujan lebat, ku kasih dosis hujannya 0,2%. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya hari ini resmi menjadi santri Bustanul Huda. Mana buktinya? Nih, Dayah Bustanul Huda. Nih, Dayah Bustanul Huda. Dan Pak Bupati mengasih rencong 1. Ada orang macam-macam.
macam yang bersama. Kira-kira setelah ceramah di Mustanul Huda ini masih ada tak orang yang berani ngejek-ngejek saya? Ada? Ada. Nih. Ini foto. Mana yang ngejek-ngejek? Dekat lagi. Asli ini bukan plastik. Begini Ustadz dihormati, dimuliakan. Begini Ustadz dimuliakan. Padahal Ustadz itu bukan Ustadz besar. Kalau Ustadz besar gemuk tegap ya, ini Ustadz penulis. Tapi dihormati luar biasa. Masya Allah, dipandu sampai saya ke atas, diangkat ke atas. Saya pun gini. Masya Allah, itu insya Allah masuk YouTube viral itu. Biasa. Orang bertanya, di mana tuh Ustaz Somad? Di mana tuh Ustaz Somad waktu ditandu itu? Di mana? Macam Jenderal Sudirman kamu tahu? Itu di Blang Pidi itu. Tepatnya di mana? Aceh Barat Daya. Tepatnya di mana? Pesantren Bustanul Huda. Mereka belajar agama. Mereka akan beriman kepada Allah. Tuan Guru Tengku Haji Muhammad Sammar Fali sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini orang masih mengumandangkan Allahu Akbar. Tanah ini tanah bertuah. Kenapa? Ada tanah yang lain orang mabuk minum kampung. Ada tanah yang lain dipakai pesta narkoba. Tapi tanah ini siang, malam, pagi, petang, di atas tanah ini orang bertasbih, bertakbir, membaca salawat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah pahala 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan Allah 10 tingkatan derajat kemuliaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum menyekolahkan anaknya ke pesantren, selesai pengajian ini segera daftarkan. Tapi sekarang belum buka pendaftaran. Nanti ada masanya buka pendaftaran. Janji menyekolahkan anak sekolah agama. Janji memasukkan anak sekolah agama. Janji menyelamatkan anak dari liberal. Janji menyelamatkan anak dari sekuler. Janji menyelamatkan anak dari PKI komunis. Allahu Akbar. Selamatkan anak dari narkoba. Selamatkan anak dari zina. Selamatkan anak dari perbuatan keji dan mungkar. Dia boleh jadi polisi, tapi dia jadi polisi yang menolong agama Allah. Betul? Bapak-bapak polisi dengan pistol besinya menolong agama Allah. Dia boleh jadi tentara, tapi dia menjadi tentara Allah yang menolong agama Allah. Betul? Dia boleh jadi dokter, dia boleh jadi dokter spesialis, dokter penyakit kelamin, dokter penyakit gigi, dokter otak, tapi dia menggunakan ilmunya untuk menolong agama Allah. Nanti kalau kalian kaya, banyak duit, beli tanah, tanahnya kalian bangun pondok pesantren, kalian bangun masjid, kalian bangun musalla, orang baca Quran di tanah itu, mengalir pahalanya. Hai Abdul Somad, walaupun kau sudah mati dimakan cacing tanah, tapi tetap mengalir pahalanya. Datang berita ke pesantren Bustanul Huda, Ustadz Abdul Somad sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Banyak yang setuju. Tapi hubungan kita tidak putus. Kenapa? Karena jamaah dari Blang Pidi berkirim untuk Ustadz Abdul Somad Al-Fatihah. Betul? Anak-anak yang tinggal di pesantren menghafal Quran, hafalan Quran dia baca, mengalir bacaannya sampai ke liang lahat. Ini ada anak pandai menyanyi. Oh, orang tuanya senang. Siapa yang pandai nyanyi? Anak saya. Yang juara kemarin, iya, apa acaranya? Mamma Mia. Nah, mati engkau. Ah, dikirimnya lagu, dibukanya keyboard, nyanyikannya lagu Mama.
tahankan di neraka jahanam, tahankan di liang kubur, liang barzah, mendapatkan tiap hari lagu kayak racun kucing garong, kayak racun kucing garong, kayak racun kucing garong. Tapi kalau anakmu di sini dia belajar agama, mengalir pahala bacaan Quran untuk almarhum ayah, untuk almarhum emak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Di tengah malam dia terbangun, diambilnya air wudu, dia tahajud dan dia berdoa, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalirlah pahala itu ke makam insyaallah. Amin. Kenapa hujan ini makin terasa ke kepala? Rupanya peci Ustadz Belowong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut basah karena itu resiko hujan, betul? Panas resikonya berkeringat, hujan resikonya basah. Jangan kasih saya payung, biarkan kita berbasah karena hujan ini pun rahmat dan barokah. Begitulah makbulnya doa di sini. Belum lagi dikatakan payung, dah datang payung. Masya Allah, Masya Allah. Pak Kapolres ngasih saya payung. Allahu Akbar. Ini Masya Allah. Kita doakan Pak Kapolres panjang umur, sehat badan, diberikan anak-anaknya yang soleh solehah, para penghafal Quran, menolong agama Allah, dan Ustadz Somad diberikan husnul khatimah. Jangan sekarang, itu nanti malam masih ada pengajian lagi. Maka inilah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kebun yang luas, padi yang menghampar kuning cantik indah, pokok kelapa. Ketika kau mati meninggal dunia, tinggal. Ada orang mati buah kelapa? Tak ada. Gedung yang megah, mewah, cantik, indah. Tapi ketika kau mati, tinggal. Kau masuk ke dalam lubang tanah 2 meter kali 1. Ketika tanah digali, turun hujan, tiba-tiba di dalam itu becek. Disitulah kau akan dimasukkan, masuk ke liang lahat. Istri yang cantik tinggal. Ada istri mau ikut? Mobil tinggal, mobil ambulan tinggal. Rumah yang megah tinggal, anak yang cantik sayang tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tinggal. Yang kau bawa mati mana? Illalladzina amanu, iman, wa amilus sholihat, amal soleh, bukan somat. Amal soleh, amal somat. Kalau pernah kau sholat tahajud di waktu malam, usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Betul? Kalau pernah kau baca Yasin malam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah SWT. Lain daripada itu, tinggal kain sarung. Ada orang mati bawa sarung. Tinggal baju cantik. Tinggal. Ini kalau saya mati entah siapa lagi ngambil baju. Sorban kesayangan, hadiah dari Bustanul Huda, akan saya simpan di dalam lemari, akan saya buatkan dalam kaca, akan saya bingkai sampai di Riau nanti. Akan saya tempel di dinding. Saya buat oleh-oleh ketika aku sampai di Bustanul Huda. Ku ceritakan kepada anakku, aku pernah diundang ke Aceh Barat Daya. Mereka jemput aku naik pesawat, pesawatnya perempuan. Susi Habis itu mereka sambut aku dengan tandu. Mereka sambut dengan tandu. Nah, ini fotonya anakku. Mereka sambut aku. Setelah itu mereka beri aku sorban kesayangan. Tapi setelah aku mati tinggal, selama aku ceramah di sana anakku, hujan lebat, hujan turun, tapi aku tidak basah. Kenapa? Dipayungi Pak Kapolres. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maka amal-amal soleh nilai akan dibawa mati. Nampaknya yang beramal nih Ustadz Somad, tidak. Yang beramal nih Ustadz Somad, tidak. Yang beramal ini siapa? Banyak orang-orang yang tersembunyi. Terkumpul dana lebih kurang 50 sekian juta, tak tahu datangnya dari mana. Dari mana? Ibu-ibu yang membawa duit banyak. Mudah-mudahan yang memberikan dana-dananya dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan Allah. Yang pening-pening kepalanya kena hujan nih sehat langsung insyaallah. Allah yang menurunkan. Anzalna ma'an mubarakah, kami turunkan air yang penuh berkah. Makanya orang berlomba-lomba ingin mandi dari air yang turun dari mizab Ka'bah. Kenapa? Ada keberkahan. Hidup ini yang kita ingin cari berkah. Makanya kalau makan minta berkah. Allahumma barik lana. Kalau ada orang nikah doakan berkah. Semoga kau dapat berkah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagi yang hafal doanya, bagi yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ada anak orangnya akikah, doakan akikah. Apa doa akikah? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu yang baru saja lahir. Wa syakartal wahib. Kau bersyukur pada Allah karena kau sudah diberikan anak. Berapa banyak susah, tapi mudah-mudahan yang hadir di majelis ini diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ustadz Somad, saya belum punya anak Pak Ustadz. Umur kamu berapa? 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Belum nikah. Ya nikah dulu. Laki-laki menikah dengan perempuan. Sekarang lagi tren laki-laki nikah sama laki-laki. Tencong. Itu tidak akan terjadi di sini karena mereka ditolong, mereka dibantu. Itu ada tenda Bu, kosong. Kalau ibu duduk di situ bisa tidak kena hujan. Bagus dimanfaatkan. Jangan takut nanti ini bekas Ustadz Somad kalau kita duduk di sini punggung berbisul. Tidak. Jangan takut kualat. Insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan insya Allah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini, semua yang sudah berbuat baik, yang memasang tenda, yang memberikan dana, yang memasang kemah, yang memasang sound system, yang mengawal, yang berhujan-hujan, untuk mereka semua ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Yang lajang, yang gadis belum menemukan jodoh, temukan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala maridan illa syafaita. Yang sedang kau uji dengan penyakit, beri dia kesabaran, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal, rezeki yang barakah, sehingga kami bisa berkunjung ke Baitullah. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berziarah ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah.
Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina. Jauhkan Belang Pidi, jauhkan Aceh Barat Daya, jauhkan pondok pesantren Daya kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Min hufazil Quran, jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Al-afifat, menjaga diri dari yang haram dan syubhat ya Allah. Allahumma tawil umura ulama'ina, ulama-ulama kami, para abu kami, para tengku kami, panjangkan umur mereka ya Allah. Wasahi ajsadahum, sehatkan jasad badan mereka ya Allah. Allah maufiqna lima tuhibbu wa tarda, berikan taufikmu pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau ridhai dan kau cintai ya Allah. Ini jamaah yang hadir, ada yang datang dari jam 8 pagi tadi ya Allah. Mereka datang kemari karena cinta kepadamu ya Allah, karena cinta kepada Rasulmu ya Allah. Maka jadikan mereka mati dalam husnul khatimah. Selamatkan mereka dari neraka jahannammu ya Allah. Jadikan kalam terakhir yang keluar dari mulut mereka. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indati ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tadi saya mulai jam 4:10, sekarang jam 4 kurang 10, 50 menit. Panitia menyampaikan 40 menit saja. Jadi dia bilang pas azan asar pun berkumandang. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Kita akan sambung nanti malam insyaallah. Allahu Akbar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Jangan lupa salat asar berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في كتاب الله